Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, C. Di video kali ini kita akan membahas tentang sistem tata surya dan planet-planet, yang dimana ini itu untuk memenuhi salah satu syarat ulangan dari IPA ya sahabat. Gimana keseruannya? Mari kita lihat. Oke sob, langsung saja kita mulai dari materi alam semesta. Pasti dari sekian banyak kalian sudah mengetahui apa itu alam semesta, karena alam semesta ini ya adalah subgali di sini gitu. Jadi mungkin kalian juga tidak lumrah dengan alam semesta dan tata surya gitu kan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat apa itu alam semesta. Menurut kalian ini apa sih sob yang dimaksud dengan alam semesta itu? Apakah tempat mencari ilmu, atau tempat mencari jodoh, atau tempat kita untuk melakukan segala sesuatu gitu sob? Gue juga di sini bingung sob. Jadi emang alam semesta ini ya mencakupnya itu luas gitu kan ya. Coba menurut kalian itu definisi daripada alam semesta itu apa sih sob? Nah sob, bisa kalian lihat sendiri ya, di alam semesta dan tata surya itu terdapat beberapa bagian. Di antaranya ada matahari, planet-planet, benda langit, gerakan bumi dan bulan, gerhana bulan dan matahari. Nah, jadi di materi kali ini kita akan membahas satu persatu apa itu yang dimaksud dengan matahari, planet-planet, benda langit, terus dan yang lainnya juga akan kita bahas tuntas di sini ya. Maka jangan kemana-mana, terus ikuti channel saya. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke definisi daripada alam semesta, yang dimana alam semesta ini menurut secara luas, yaitu ruang dimana di dalamnya terdapat kehidupan biotik maupun abiotik, serta segala macam peristiwa alam. Kalian tahu nggak sob, kehidupan biotik ataupun abiotik serta segala macam peristiwa alam itu seperti apa gitu? Nah, kehidupan biotik di sini itu dimaksudkan kehidupan benda-benda yang hidup gitu, sedangkan kehidupan abiotik itu kehidupan yang memang benda-benda mati gitu. Jadi contohnya itu seperti kehidupan yang hidup itu kayak misalnya angin, air gitu, manusia, pohon gitu. Itu adalah suatu kehidupan yang bersifat hidup gitu. Sedangkan kehidupan yang bersifat mati yaitu kayak alat-alat yang mati gitu, kayak misalnya kayak meja gitu kan, kayak rumah, kayak kursi, banyak sekali gitu kan kehidupan benda mati dan benda hidup. Coba saya mau tantang kepada kalian, seberapa jauh sih kalian mengetahui benda-benda mati dan benda-benda hidup di alam ini gitu? Minimal berikanlah 3 komentar di bawah ini ya sob. Nah, kemudian segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, misalnya kayak bencana alam itu kayak tsunami gitu, longsor, terus banjir, banyak lagi kan bencana-bencana alam yang sering kita lihat dan sering kita tahu gitu kan. Nah, teori terbentuknya alam semesta ini terbagi menjadi 2 ya sob. Yang pertama yaitu teori keadaan tetap, dan yang kedua adalah teori ledakan mahadasyat atau sering disebut dengan Big Bang. Nah, teori keadaan tetap ini adalah teori ini berdasarkan prinsip kosmologi sempurna yang menyatakan bahwa alam semesta dimanapun dan kapanpun selalu sama. Nah, jadi teori keadaan tetap ini bahwasanya dia berpandangan dimanapun alam semesta ini dan kapanpun itu selalu sama. Berdasarkan prinsip tersebut, alam semesta terjadi pada saat tertentu yang telah lalu, dan segala sesuatu di alam semesta selalu tetap sama walaupun galaksi-galaksi saling bergerak menjauh satu sama lain. Jadi walaupun meski galaksi-galaksinya itu menjauh gitu ya sob, tetapi ini selalu sama gitu. Jadi gitu ya sob. Nah, kemudian yang kedua itu yaitu teori ledakan mahadasyat atau sering disebut dengan Big Bang. Nah, teori ini dikembangkan oleh George Lemaitre, di mana teori ini mengemukakan bahwa ada mulanya alam semesta berupa sebuah primeval atom yang berisi semua materi dalam keadaan yang sangat padat. Nah, gitu jadi sob ya. Jadi intinya teori terbentuknya alam semesta itu ada 2 gitu sob. Kita harus ketahui, yaitu teori keadaan tetap dan teori ledakan mahadasyat. Baik sob, mari kita langsung saja lanjut ke tata surya, yang dimana susunan tata surya itu ada beberapa ya, yaitu susunan benda-benda langit yang terdiri dari matahari, planet, dan benda langit lainnya. Nah, tata surya pertama yaitu matahari sob. Nah, matahari ini adalah sebuah benda langit berupa bola gas atau hidrogen dan helium yang bercahaya berpijar. Suhu pada permukaan matahari sekitar 6000 Celcius, dan suhu pada inti bagian dalam matahari dapat mencapai 15 juta. Bagian dalam matahari itu dapat mencapai 15 juta derajat Celcius ya sob. Nah, sekarang kita masuk ke planet-planet. Apa sih sob
yang kalian ketahui planet-planet. Planet-planet itu apa sih sob? Nah, planet yang pertama yaitu Merkurius, yang dimana planet ini adalah planet yang paling dekat dengan matahari dengan jarak 58,1 juta kilometer ya sob. Nah, planet yang kedua yaitu planet Venus, sering juga disebut dengan bintang fajar atau bintang timur ya sob. Jadi planet ini adalah planet yang letaknya kedua daripada matahari gitu sob ya. Nah, planet yang ketiga yaitu planet kecintaan kita ya sob, yaitu planet bumi, yang dimana bumi ini merupakan planet yang dihuni oleh makhluk hidup gitu ya, dan mempunyai satelit yaitu bulan. Jadi kita sebagai makhluk bumi itu harus bangga karena kita ini masih bisa didasari oleh bulan gitu ya sob. Nah, kalau misalnya gue jelasin satu persatu mungkin akan memakan waktu lebih panjang kali ya sob. Bisa kalian baca sendiri ya sob. Jadi planet selanjutnya itu ada planet Mars gitu kan sob. Mungkin kalau misalnya dijelasin kan takut kepanjangan gitu. Nah, kemudian ada planet Jupiter, ada planet Saturnus, terus ada planet Uranus, kemudian ada planet Neptunus. Nah sob, pasti kalian semua bertanya-tanya sih, kenapa sih planet Pluto itu tidak termasuk ke dalam planet gitu kan. Nah gitu sob, karena planet Pluto itu ukurannya terlalu kecil sehingga tidak layak disebut sebagai planet. Selain itu orbit yang dimiliki oleh Pluto tidak sesuai atau berbahaya untuk planet lain gitu sob ya. Nah sob, di sini juga ada benda-benda langit sob, di antaranya itu ada galaksi kan, terus ada galaksi Bima Sakti, ada asteroid. Nah, gambar asteroid itu seperti ini ya sob. Terus ada juga di situ ada meteoroid. Gambarnya itu seperti itu tuh sob. Kemudian ada juga komet. Nah, komet ini sering disebut bintang jatuh ya sob, tuh seperti itu. Nah, selain komet juga ada satelit. Satelit itu ya kayak seperti itu, satelit bumi itu sob. Terus ada satelit Venus dari Israel. Terus gerakan bumi dan bulan. Nah, di sini ada rotasi dan revolusi ya sob. Rotasi bumi, revolusi bumi. Oke sob, mungkin cukup sekian sob. Apa sih ya? Kalau misalnya gue jelasinnya terlalu kepanjangan ke kalian juga mungkin bosan ya sob. Nanti kalau misalnya rame, gue bakalan jelasin lagi sob dengan sedetail-detailnya sob. Oke siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya sob, satu lagi gue lupa, jangan lupa di subscribe ya sob, di like, komen, dan share ke teman-teman kalian, keluarga, sahabat, ataupun pacar kalian ya sob.